pertama perempuan pernah berkata, what's your thought? For they become your word. What's your word? For they become your action. What's your action? For they become your habit. What's your habit? For they become your character. What's your character? For they become your destiny. Jadi, in other words, your what do you think will become? Yo, what's up everyone, balik lagi, dan kali ini saya bersama kakak saya yang sudah sedikit familiar mungkin bagi beberapa orang. Dan kali ini saya bukan bahas tentang gimana nih cara masuknya, cuman saya sama kakak saya ingin membahas tentang gimana kita menjadikan kampus itu sebagai growth engine kita. So, let's on the podcast. Jadi mungkin ada beberapa kak ini yang bagi mereka itu yang belum tahu siapa sebenarnya asal usul kakak latar belakangnya sebenarnya. Mungkin kakak bisa perkenalan dulu, diceritain. Perkenalan singkat. Perkenalan singkat aja. Nama pede aja langsung. Nama aku Fato. Ada yang manggil dari Fato juga di kampus biasanya. Dari Temanggung, kuliah di Malang, di UB. Udah. Apa aja? apa lagi? Oke. Ini di semester berapa sih kak namanya? Semester mau masuk 5 ini, 4 libur kan ini sekarang libur, masuk 5 ini. Mau masuk mau masuk. Berarti kurang berapa kak? 6 itu, kurang 3 semester ya? Kapan lulus? Tergantung, aku di IT itu bisa ngambil 3 tahun, bisa ngambil 4 tahun. Bisa ngambil 5 tahun. Oh gitu, bisa dianu. D3 itu 3 tahun, kalau ingin S1 5 tahun IT. Gitu. Di vokasi bisa milih gitu. Oleh vokasi memang bisa milih gitu. Terus iki. Ya itu, saya memberitahu Anda. Halo kak, kan sama di UB nih, Universitas Brawijaya. Ini ngomong-ngomong kampus biru ada nggak sih kak? Kampus perjuangan ya. Sama di sana mungkin stigma awal masuk sana atau kayak nggak ngono ya. Sama kebanyakan itu kan teman-teman kalau di sana itu biasanya kebawa gengsi. Iya, benar. Itu menurut Saman gimana itu menurut Saman? Bener sih, stigma awal masuk UB itu ada 2. Yang pertama kakean mahasiswa, kebanyakan mahasiswa. Yang kedua hedon. Itu yang kedua itu terkenal sampai ya di Indonesia lah, mesti terkenalnya di UB ya ngalang-ngalai UI dalam gaya hidup. Sampai kuliah bawa McLaren, mobil bubble bee itu. Sumpah? Gila beneran. Saking hidupnya. Kampus? Iya gitu. Itu ospek loh. Ya Allah. Ospek akhirnya pakai jalan, dia pakai mobil. Di hukum ya terserah, yang penting sombong dulu. Sombong dulu ya kan. Nah itu dua itu sebenarnya ada baik buruknya dari dua itu. Pertama, banyak mahasiswa itu menandakan banyak yang tertarik dengan UB. Itu kayak yang di rektor itu juga yang dibanggakan, kita pendaftar banyak gitu nggak tahu itu daftarnya pada kualitas apa enggak. Kuantiti atau quality ya. Itu yang kedua. Kalau yang hedon itu sebenarnya tergantung orang ya. Pengen kalau sederhana, kalau hedon ya banyak. Tapi banyak kan hedon. Iya. Benar. Oke. Nah, ini yang bikin saya tertarik kak ya. Saman sekarang semester 4 mau ke semester 5. Nah, itu kan ketika awal sama masuk di UB pasti ada perjuangannya. Nah, ini mungkin sedikit diceritain saja, karena ini nanti pembahasannya bukan ke situ, bukan ke masuknya, tapi ke growth-nya di kampus itu nanti. Nah, cuman Saman bisa ceritain dulu ke teman-teman apa itu namanya? Perjuangan masuk Saman itu gimana? Jadi ada sekitar ini sebenarnya mungkin dari penonton sudah ada yang tahu, saya pernah cerita ini di masjid pas angkatan mana? Angkatan lulus itu sebelum lulus itu aku sharing di masjid kayaknya angkatan, terus di aula juga itu sudah paling sudah banyak yang tahu aku ditolak sekitar 12 jalur masuk. What the Jadi sumpah itu yang kaget bukan cuma siswa, guru juga. Jadi aku bukan sombong, tapi dengan karirku di MAN kayak gitu, misalkan alhamdulillah tiga juara apa ya? 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut juara 1, 2, 3 gitu maksudnya. Dengan karir kayak gitu, tapi tidak sebanding dengan cobaan yang diberikan. Mau masuk ya hikmah. Aku agak lupa
buka bentar ya. Oh, bukan. 12 Kak. 12. What the Nanti bisa dihitung, soalnya agak lupa apa jadi jumlah Cuma pasti. kegagalan ya. Cuma kegagalan. Ini kalau kelihatan kelihatan Enggak. kelihatan. Sampaikan. Sampaikan ya. Jadi ada yang pertama mestinya daftar senam PTN ya. Senam PTN. SBM, senam PTN, SBM. Mungkin ini juga bisa buat referensi nanti misalkan apa sih cadangan yang mau aku pakai setelah SBM berlalu, cadangan apa. Nah, ini semua jurusan yang aku pilih ini nggak ada uang gedungnya. Aku daftar kampus yang nggak ada uang gedungnya. Jadi pendaftaran walaupun mandiri, tapi tetap pakai UKT. Pakai UKT. Jadi bayarnya kayak SBM biasa, nggak ada uang gedung, biayanya nggak mahal gitu. Yang tak pilih. Tapi ini sama sekali semua. Jadi ini mulai tersorot ya. Mulai tersorot, ada cahaya ilahi. Glowing gitu. Jadi yang pertama itu senam PTN yang pertama, terus SBM PTN. Nah, SBM PTN biasa tahu. Sekarang UTBK. Terus ujian masuk Undip itu namanya sekarang lupa, aku udah tahu namanya, tapi ujian masuk Undip itu tanpa uang gedung, ada uang gedung. Nah, tergantung pilihannya. Terus ada diploma ITS. Diploma ITS itu yang aku jalanin pertama UM Undip, diploma ITS, terus ujian masuk UGM yang vokasi pertama, yang kedua yang S1 yang umum secara besar, UGM umum. Nah, itu 1 minggu aku jalankan, maksudnya 1 minggu itu aku nggak pulang ya tes. Jadi Senin aku ke Jogja, Selasa ke Surabaya. Beneran itu tiap hari. Jadi misalkan kalau anak-anak tes itu kan berangkat ke Malang, pulang rumah. Itu seminggu full nggak pulang kira-kira ngajak tes itu ya. Nggak tahu kebetulan apa emang nasib ya. Jadi seminggu itu kayak bukan beruntun, tapi selisihnya cuma 2 hari. Kalau aku pulang nggak mungkin. Jadi daripada aku pulang ya wes aku tak persiapkan bablas ya wes, baju gua nggak ganti, penting tesnya laku ya kan. Jadi itu sebenarnya. Terus tadi UM diploma Undip ITS, untuk UGM 2 kali. Terus UNER juga. UNER yang vokasi. Terus UNS, UPN Jatim. UPN ini Universitas Pembangunan UPN Universitas Universitas. Ya ikulah. Cari sendiri. Enggak, veteran pembangunan veteran apa namanya itu ya? Enggak ngerti aku. Ya, pokoknya ini. Aku. Terus UB ini aku. Terus UNESA juga. UNESA V namanya itu. Aku sekarang namanya. Terus UMPN. Terus yang jalur diploma tapi diploma tapi kayak senam PTN diploma, aku lupa namanya itu. Nah, kayak itu. Terus ya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ternyata. Wow. Itu 13 dan akhirnya keterimanya dulu di UB sama di UNESA. Di UNESA aku keterima mesin. Di UNESA aku terima mesin, di UB keterima IT. Dulu siapa ambil IT. Tapi sebenarnya dari sekian banyak itu aku kebanyakan di awal-awal itu ambilnya elektro, tapi gak keterima. Kayaknya bukan jalan kita elektro, makanya. Jadi makanya daftar di UB itu IT, di UNESA tuh mesin. Yang keterimanya yang di itu, selain itu elektro semua. Yang gak keterima ya elektro itu. Wah, 12 gila. Gak semulus itu kawan. Gimana kak? Oke, gini ya. Saya ingin perspektifnya kakak saja. Pendapat sama tentang kuliah gimana sih kak? Ini secara umum atau pribadi? Sembarang, los ya. Oke. Jadi pendapat kuliah itu sebenarnya banyak sih meme-meme di luar sana kayak enak kuliah jauh dari orang tua, iso bebas, iso hidup ning kono, iya kan. Bener. Sebelum masuk kampus yang perlu ditata tadi setelah aku kasih tahu depan mandiri dan lain-lain. Sebelum masuk kampus apa yang perlu ditata itu all about passion. Ya, jadi saya analogikan pakai game ya. Jadi game itu kan ada tingkatannya, ada level-levelnya, ada kesulitan tertentu. Dan pertanyaannya dengan kesulitan dan tingkat-tingkatan ini bahkan sampai 1 hari cuma 1 level gak kelar, misalkan main GTA gitu kan. Main GTA kan 1 hari 1 misi gak kelar. Tapi pertanyaannya why do you kamu melakukan itu terus? Kenapa ya?
Because you feel happy kak. Nah itu, this point is happy. Jadi kenapa aku menekankan passionnya yang harus dipilih dulu? Karena passion kesukaan yang kamu lakukan sama kebisaan yang kamu lakukan itu dua hal yang beda. Jadi kalau misalkan di SMA nih, aku ada di SMA lagi. Di SMA itu kamu passionnya menggambar. Terus apa ya misalkan misalnya kamu passionnya matematika, tapi kamu bisanya fisika. Fisika oke. Kamu nilaimu lebih bagus di sini karena kamu bisa. Tapi kamu suka matematika, ngitung tanpa mikir, santai. Tapi nilaimu nggak tahu kenapa nilaimu bisamu di fisika. Itu dua yang berbeda. Pertama passionnya di matematika, bisanya di fisika. Pertama bidang itu. Terus nah apa sih yang bakal berpengaruh sama dua ini? Nah, kenapa kalau aku harus menekankan kamu milih passion bukan bisa? Karena gini, yang bisa ini ya, yang bisa dulu. Misalkan kamu bisa fisika. Nah ini misalkan nanti kamu ngambil jurusan berdasarkan apa yang kamu bisa. Kamu ngambil fisika tadi yang notabene bukan passionmu, bukan kesukaanmu. Kamu masuk, nah pada suatu titik yang kayak game tadi, pada suatu titik kan levelnya bukan ada, naik. Karena ini kamu bisa, bukan suka. Kamu pada suatu titik bakal tidak bisa karena levelnya kan bakal naik terus, melampaui kemampuanmu. Melampaui kemampuanmu. Nah di situ kan kamu bakal merasa tidak bisa karena sudah di luar kemampuanmu. Nah karena tidak bisa dan itu bukan passionmu, bukan kesukaanmu, maka bakal di situ. Banyak orang yang bilang salah jurusan karena itu, bukan karena dia pure salah jurusan dipilih, tapi emang karena dia milih dengan sadar, tapi yang dipilih itu jurusan yang pikiran atas keputusan yang diputuskan itu kurang tepat. Ya kurang tepat karena yang dipilih itu yang suka, yang bisa, bukan yang suka. Beda kalau misalkan kamu pilih yang passion tadi, matematika, walaupun di dasarnya kamu belum bisa, tapi kamu suka. Pada game tadi, kayak analogi game tadi, pada titik level 1, oke, aku masih bisa, aku masih level 2, oke, aku bisa, level 3 kamu stuck, kesulitan tertentu kamu stuck. Tapi dengan dasar kamu seneng tapi di sini stuck, ya sudah mesti terus karena ya kayak main game, kita stuck ya terus karena ya kita cari cara lain, karena ya suka main itu ada kesulitan tertentu, kita tetap feel happy kayak gitu, tetap jalan, tetap menjalankan kesulitan itu karena dasarnya passion tadi, dasarnya suka. Jadi milih dari awal itu emang berpengaruh banget. Jadi kayak gitu yang harus ditekankan kalau milih jurusan. Selamat. Nah, apakah kan saya melihat nih kak, dari perjuangan kakak di kampus itu kayaknya di Bangkok itu lomba apa sih kak? Di Bangkok itu lomba ini kak apa? Apakah itu wujud dari karena fashionnya sama kok passion? Oke, jadi kemampuan startingnya bagus sekali ya. Saya semalam loh ini. Jadi ini bukan sombong. Jadi saya kasih sharing experience. Mungkin bisa diceritain. Jadi yang di Bangkok itu kompetisi inovasi internasional. Internasional itu semua bidang sih, benar bidang. Tapi di sana aku bawa IoT singkatnya IoT itu Internet of Things, artinya internet segalanya. Dan di situ semua barang-barang dihubungkan di internet. Intinya itu remote dari internet intinya. Nah intinya IoT itu. Nah barang IoT yang aku bawa itu namanya Research. Research itu Car-Range Security Technology. Itu disingkat dari Research. Nah, Car-Range Security ya. Nah, teknologi. Nah itu udah orang Indonesia nyebutnya kresek. Tapi yang bener Research. Research. Ini ada ketemu tuh karyamu kresek jual kayak beli di mana anjir kresek ya pasar no. Tapi tidak bisa ya Indonesia lah Indonesia. Jadi ya pakai ngedok nggak apa-apa terserah. Yang penting aku paham ini di situ. Dengan Research itu nama tadi Car-Range Security Technology, namanya sih sudah Car-Range. Jadi saya fokusnya ke pengamanan mobil rental Car-Range. Oke, jadi latar belakang mobil tadi katanya tingginya persentase mobil 26 sampai 25%. Saya lupa 26 apa 36
singkat tak Sampai tahun ya sekitar segitulah. Dengan latar belakang itu aku ambil solusi di lingkungannya aku passion nih. Oke, Passion itu kan di IoT, teknologi IoT, IT gitu kan. Ya. Aku ciptakan solusi IoT di mana mobil itu bisa dideteksi lokasinya, kondisinya, dia nabrak atau enggak. Terus dan latar belakang yang kedua setelah dideteksi mobil itu di mana, yang kedua itu latar belakangnya aku ambil pemilik rental itu sebenarnya sudah masang alat keamanan kayak GPS dan lain-lain, tapi lebih pinter malingnya. Iya, dilepas. Jadi malingnya seru berarti. iya, jadi pemilik rental lebih kayak maling. kayak sing S3 maling ya. Malingnya kayak amatir dulu ya. Iya, jadi alat keamanan yang dipasang di dalam mobil, di dashboard, misalnya di dashboard atau di mesin itu dilepas, dia tahu ada deteksi nih, ada deteksi. Jadi nggak tahu alatnya apa deteksi. Ada alat namanya jammer itu buat mutus semua sinyal di dalam mobil, sinyal GPS. Ya gitu. Jadi lebih pintar malingnya. Gimana sih caranya kita malah lebih pintar lagi dari malingnya? Gimana caranya ngelabui teknik yang sudah dimiliki malingnya? Nah, inovasi yang kuberikan di alat ini, dia kalau misalnya dirusak, sinyalnya putus, dilepas dari mobil, dia bakal ngirim feedback ke si rentalnya, ada panelnya, ada websitenya buat deteksi, buat deteksi itu rusak apa enggak. Gitu. Kayak apa ya, yang monitoring kondisi mobilnya. Nah itu dideteksi, kalau dilepas, nah walaupun itu dilepas ada sistem backupnya situ. Nah sistem backupnya itu bisa dikendalikan dari jauh dan bisa dimatikan. Misalkan ini alat kok dilepas, dimatikan, mobil dimatikan, misalkan sudah dimatikan, mobil itu tetap jalan, tapi kalau dia kondisi kilometernya 0 atau di kilometernya 0 atau kondisi parkir, dia bakal nggak bisa dinyalakan. Dan kedua, dia bakal ngirim sinyal lokasinya ke pemiliknya. Ya, itu kan berarti mobil dalam kondisi diem, tinggal lokasinya udah dikirim, tinggal marani, tinggal mergoi, ya kan nggak mungkin masuk maling nyolong. Ya kan nggak mungkin, nggak logis. Ya kan itu, jadi intinya kita ngunci mobil diem, dimatikan, mobil mesin nggak bisa nyala, terus lokasi deteksi dikirim ke apa namanya pemiliknya, mungkin pemiliknya telepon polisi, terserah. Nanti ada fitur lapornya sih sebenarnya, fitur lapor ke polisi lewat email loh mas ya. Jadi nanti bisa lewat situ tindak lanjuti untuk ke lokasi. Oke. It's real time. Berarti ini kedepannya memang Saman mau memfokuskan ke research itu ya? Itu beda lagi. Jadi karena inovasi yang alhamdulillah sempat booming itu, di riset banyak tawaran, tapi aku agak gak suka masuk ke dunia keamanan gitu, lebih kompleks. Bukan itu juga IT ya Kak? Ya, IT dan IoT, tapi lingkupnya itu keamanan, kayak keamanan mobil, keamanan jaringan, gitu lebih. Aku agak terlalu kompleks, terlalu ribet. Jadi aku masuknya sekarang ke buat startup ke penghematan listrik, fokusnya penghematan listrik dan energi. Ya. Ke listrik dan energi. Jadi fokusnya ke situ, tapi tetap sama ke passionku IoT. Tetap all about passion. All about passion. Iya. Saya all about mindset. Iya, mantap, sama sebenarnya. Dulu awalku sebenarnya gitu. Bukan dulu sih. Saat ini tetap, misalkan aku apa-apa awalnya ya mindset, misalkan apa ya tetap mindset, sama tuh. Bagus, awal yang bagus. All about mindset ya sih. Nah, dari yang sama ceritain tentang research itu, apa sih Kak motivasi Saman kok bukan motivasi, kenapa Saman namainnya itu research bukan yang lain? Ini ciri khas dari UB itu biasanya, ini sebenarnya ciri khas dari UB itu menamakan sesuatu itu singkatan, akronim ini kita ambil beberapa huruf dari suatu kata, misalnya teknologi kita ambil teksnya aja, teks gitu. Kan teknologi, kita ambil teksnya aja, teknologinya kita hilangin, kayak gitu gabungan dengan kata lain, itu kan akronim. Gitu. Nah, itu kan riset kan kayak gabungan dari beberapa kata kita rangkum gitu kan. Ya sebenarnya dari situ sih namanya kita buat. Terus yang kedua, aku ambil nama yang mudah diingat sama orang Indonesia. Jadi ya walaupun itu teknologi, tapi kalau di Indonesia kan misalkan kayak apa namanya, kereta kan dari bahasa Belanda. Benar. Kan sepor apa ya. Nah, Indonesia nyebutnya spor, ngono kan. Nah, ini kan yang lebih membumi lah bahasanya. Tidak apa nyebut kresek, yang penting viral ya kan. Iya kan. Benar. Oke, iki sing tersorot ngaku tak glowing apa enggak?
kok nggak adil ya? It's fine, belum. Glowing. Nah, ini menurut Saman sih kak ya. Kalau kita nih, biar nanti di kampus itu bisa menjadikan kampus itu sebagai grow engine kita, dan itu kita memulainya, karena soalnya kebanyakan itu dari kita, apa sih ini, mau memulai itu ragu, karena yang dipikirkan ini konsepnya nanti ke depan gimana, ini nanti mau gimana, akhirnya mereka tidak mau melangkah. Ini kan hajar aja dulu. Ya, bener. Menurut Saman, gimana memulainya itu biar kita juga sesuai passion kita. Oke, jadi konsepnya ini semua yang aku omongan tadi itu sebenarnya is my opinion and my experience. Alright. Ya, jadi kalau misalkan di luar sana ada yang bilang ABC ya silahkan kalian ikut yang mana, ya kan gitu kan. Kalau misalkan dari segi aku, dari segi apa orang yang sudah profesionalitas, jadi di dunia sudah masuk ke dunia kerja, sudah masuk ke di dunia kampus itu lama. Jadi konsepnya memulai sesuatu itu sebenarnya mulai aja dulu. Yang kedua kita baru pemikiran konsep. Yang ketiga baru pematangan. Jadi banyak yang aku kasih statement gini ya, mulai pemikiran, pematangan. Banyaknya loh. Kalau mulai dulu kan berarti konsepnya gimana? Nggak mikir konsep dong. Berarti mulai tanpa mikir konsep asal-asalan. Mulai tanpa rencana. Iya, jadi kan orang kalau lihat 3 konsep ini kan mikirnya gitu, tapi sebenarnya bukan gitu. Mulai aja dulu. Itu maksudnya misalkan kita analogikan kita membuat bangunan ya. Oke, bangunan kan harus ada pondasinya juga. Ya, buat bangunan paling tidak kita sudah memutuskan niat buat beli tanah. Oh ya, dulu. Beli tanah. Buat tahu bangunannya kayak apa, kita beli tanah dulu. Paling tidak kita sudah punya niat, kita bakal dirikan bangunan di situ. Kafe bangunan kan mesti ada tanah ya kan. Pasti. Jadi kan buat dulu, misalkan nanti di dunia IT kita misalkan ke bisnis Instagram, ya buat Instagram dulu, namanya sembarang dulu, penting buat dulu. Di situ kita bertekad memulai, satu langkah dengan memulai ini. Nah, baru kita masuknya proses, kita tanah tadi mau dibangun kayak apa, mau di kamarnya berapa, bangunan kayak gimana, cat model apa. Di sini di proses ini dibahas, digodok, dimatangkan di sini, mulai dari kosongan, dimatangkan konsepnya di sini. Lalu dari setelah konsep ini bangunan mau dibuat apa, arsiteknya sudah kasih gambarnya, jadi baru dimasukkan di tahap implementasi, dijalankan. Jadi misalkan dimulai, diproses, dijalankan. Nah, dijalankan ini dari yang awalnya tanah saja, tanah dibangun berdasarkan konsep tadi. Kalau dibisniskan tadi dari Instagram ini sudah dibuat, kita dikonsepkan kayak model mau dibuat bisnis apa, mau dibuat desainnya kayak gimana, mau dibuat pemasaran kayak gimana, baru di sini yang putihan tadi, konsep ini dimasukkan ke yang putihan tadi, diimplementasikan. Jadi akun yang putihan tadi di awal dibuat aja, asal-asalan tadi, dimasukkan konsep, misalkan namanya apa, kontennya apa, desainnya apa, itu pondasinya ditata-tata. Mulai dibangun pondasinya yang sebenarnya tadi awalnya tanah aja, ini mulai dibangun. Mulai dibangun berdasarkan konsep. Jadi kan kita bukan asal jalan, tapi sudah berdasarkan konsep, strategi yang sudah dibentuk kayak gitu. Jadi mulai itu bukan berarti kita nggak memikirkan sesuatu kayak gitu. Nah, gimana Kak kalau kendalanya itu sebagai kita yang awam, memang kita mau memulai, cuman kita awam, nggak tahu gitu kan, otomatis itu pengaruhnya kan ke lingkungan kita yang jelas. Terus kedua, circle pertemanan juga kan itu berpengaruh. Nah, ini menurut sama pendapatnya gimana? Yang pertama itu kalau misalkan membutuhkan teman atau partner, cari yang emang benar-benar bisa dipegang. Karena prinsipku itu kenapa teman-teman tuh kemarin banyak yang bilang tuh nggak pernah buat story, nggak pernah tell about your life, nggak pernah mengumbar hidupmu. Kenapa? Karena prinsipku don't tell about your plan. Don't tell about your plan. But show your result. Jadi you just need the result. Ya, jadi aku nggak perlu ngasih tahu rencana aku kayak gimana. Kalau misalkan bukan partner ya, kalau ke orang umum, aku nggak tahu ngasih tahu rencana aku gimana, tapi tinggal ngasih tahu hasilku gimana. Kan banyak orang kayak lihat artis, lihat pengusaha, lihat orang sukses itu kan hasilnya aja. Karena mereka nggak mungkin dia macul, dia kasih tahu foto ini guys aku macul, nggak mungkin kan. Tapi kalau dia sudah sukses, dia jadi perusahaan misalkan pabrik pacul, dia tahu nih, wah dia sukses gara-gara pabrik pacul toh. Tapi dia nggak tahu di belakang itu, karena dia nggak bakal mengumbar plannya. Karena kenapain? Kalau dia ngumbar plannya ada dua kemungkinan. Yang pertama diambil orang idenya diambil orang. Yang kedua ya banyak yang menghujat, banyak yang di situ lebih lika-likunya lebih banyak. Ya
ya salah satunya sebenarnya diambil idenya orang itu yang paling penting ya itu kita yang kita jaga kita tell about my plan ya, jadi ada orang yang lihat nggak sengaja, oh bagus ya aku punya uang ini, lah, kita bangun lah, ya itu kan kita yang susah mikir dia tinggal bangun, oke bangunkan pabrik, kita masih mikir dia sudah tuh bangun pabrik ide itu, tapi kita nggak punya otoritas untuk oke, dan satu manfaat ini terima kasih. Oke, terakhir aja nih kayak Yun, pesan buat teman-teman nih biar mereka itu di kampus bisa menjadikan kampus dia itu apa itu memang grow engine buat mereka, bukan hanya sekedar untuk ya wes kuliah cari sarjana cari gelar, tapi memang mereka benar-benar berkembang di situ, memang mereka benar-benar mulai dari circle pertemanan, mulai dia dari memutuskan sesuai passionnya dan all about whatever. Mungkin tadi sudah diingatkan apa ya, sebenarnya sebelum memilih passion, di luar dari passion tadi kan bilang nyinggung bentar kan masalah mindset. Itu benar banget karena mindset itu sebenarnya karakter dari kita, karakter dari pikiran juga, karena Menteri Inggris pertama perempuan Menteri Inggris pertama perempuan pernah berkata, what's your thought for they become your word, what's your word for they become your action, what's your action for they become your habit, what's your habit for they become your character, what's your character for they become your destiny. Jadi in other words, your what do you think will become. Jadi artinya jadi apa yang awasi pikiran kalian, maka itu akan menjadi sebuah kata-kata. Jadi artinya ini dari awal ya, jadi awasi pikiran kalian, maka itu kan jadi sebuah kata-kata. Perhatikan kata-kata yang kalian ucapkan, maka itu akan menjadi sebuah action, sebuah kerja. Misalkan kita mengucapkan sebuah apa, itu yang akan kita kerjakan. Perhatikan apa yang kamu kerjakan, maka itu akan menjadi habit kamu, kebiasaan yang akan kamu lakukan setiap hari bertahun-tahun selama hidup. Dan setelah terbentuk habit ini, itu akan membuat sebuah karakter yang sudah melekat ke diri kita sendiri. Jadi setelah menjadi karakter, kamu bangun tidur, kamu sampai tidur lagi, itu akan membentuk sebuah karakter dan akan akhirnya membentuk destinimu, takdirmu terbentuk dari situ. Destinimu, itu kan intinya dari pikiran yang kamu berikan akan membentuk takdirmu. Jadi dari mindset yang kamu sudah bentuk, dari pikiran tentang dirimu sendiri itu akan membentuk takdirmu. Bener, Allah mengucapkan kun fayakun. Kalau Allah berkata bakal terjadi, tapi kita sebagai manusia juga harus berikhtiar, berusaha. Jadi siapkan jadi setelah kalian memikirkan sesuatu yang positif, sesuatu tentang mimpimu, sesuatu yang akan kalian capai, dimulai dari proses yang sudah aku ucapkan tadi, kegiatan sehari-hari, karakter, habit, itu akan menjadi takdirmu. Di proses itu emang bakal berat, tapi kalau kalian mindsetnya kuat dan ditambah passion yang kuat, nah itu kan bakal menjalankan habit dan lain-lain itu bakal lebih mudah. Dan tinggal kalian menyiapkan kedua tanganmu untuk menyiapkan mimpimu kayak gitu, tinggal menerima mimpimu kayak apa. Sudah menjadi habit loh, itu langsung agak terasa ringan ini. Tinggal menyiapkan tangan, terima, aku bakal jadi gini, ya kan. Tapi dengan proses seperti itu sih bertekankan. Oke, mantap. Mantap pol. Thanks Kak ya. Oke, sama-sama. Meluangkan teman-teman ini bisa bermanfaat. Dan bagi kalian yang ingin segera kuliah atau masih belum dapat kuliah, harapannya Kak Fatu ini ke depannya gimana? Harapannya kalian persiapkan. Dulu beratnya aku itu aku mempersiapkan ini, aku bener mempersiapkan SBMPTN itu selama hampir satu semester lah. Tapi aku belum mempersiapkan plan-plan apa yang setelah aku SBM. Kayak plan-plan yang di banyak itu aku telat. Maksudnya aku nggak memikirkan sebanyak itu di awal. Tapi untuk kalian yang belum melewati ini, sekarang sudah SBM kan? Sudah mulai. Udah UTBK. Persiapkan langkah-langkah selanjutnya yang bakal kamu ambil. Pilihlah jurusan sesuai passionmu, atur mindsetmu, ya kan? It's all about mindset. Ya, mindsetmu yang berhubungan dengan passionmu, dan itu akan menjadi takdirmu. Nah, gitu. Thanks for watching. Jangan lupa untuk bahagia. Subscribe dong, gitu loh. Subscribe, like, komen ya.
Thanks for watching, see you next time. Jangan lupa untuk bahagia. Goodbye.